Hai, kembali lagi di Dayu Ratna Channel. Jadi kali ini aku mau sharing perlengkapan apa aja sih yang akan dibawa ke rumah sakit nanti pada saat lahiran. Nah, rencananya ini aku akan lahirannya normal ya. Jadi semua perlengkapannya itu aku siapkan dari jauh-jauh hari karena aku nggak tahu kapan baby aku akan lahir. Kebetulan usia kehamilan aku ini udah 37 week, jadi udah masanya untuk menunggu babynya untuk lahir. Jadi kita udah siapin ya jauh-jauh hari sebelum HPL-nya itu ditentukan. Nah, di sini aku udah siapin perlengkapan baby. Ini satu buah tas seperti ini yang akan aku bawa ke rumah sakit. Nah, jadi aku akan bagi ya. Jadi beberapa part, mungkin yang saat ini adalah perlengkapan bayi. Di part berikutnya atau di video berikutnya itu ada perlengkapan ibunya. Jadi kalau misalnya aku sambung videonya antara perlengkapan bayi dan perlengkapan ibu dan perlengkapan ayah, nanti takutnya videonya itu kepanjangan atau durasi videonya itu jadi kepanjangan dan kalian itu jadi agak lama untuk nge-review barang-barangnya. Jadi aku akan bagi ini khusus untuk bayinya. Jadi di sini aku udah siapin tasnya kayak gini. Nah, kalian boleh pakai pengemasan apa aja. Di sini aku kebetulan belum punya untuk tas keperluan bayi seperti ini, jadi aku beli. Untuk kalian yang pengen tahu aku belinya di mana, kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Di situ aku udah jelasin di mana sih aku beli perlengkapan bayi dan harganya berikut dengan review produknya. Jadi di sini kalian bisa pakai tas, bisa pakai koper, atau bisa pakai tas ransel atau tas lepang seperti ini. Kalian bisa pakai yang ada di rumah atau bisa beli juga. Nah, di sini kebetulan aku nggak punya, jadi aku beli ya perlengkapannya seperti ini. Nah, ini praktis banget, cuman satu tas seperti ini. Nah, di dalam tas ini aku akan review ya apa aja sih isinya. Nah, jadi teman-teman, ini ya tasnya. Tasnya itu ukurannya tuh besar banget kayak gini. Jadi aku rekomendasiin ke kalian buat beli atau menggunakan tas yang besar untuk menyimpan satu pocket atau satu tempat penyimpanan barang buat baby. Jadi enggak dipisah-pisah ya. Kebetulan di sini suami aku itu memang terkadang suka panikan ya. Jadi aku sengaja buat taruh perlengkapan itu dalam satu tempat seperti ini. Dan di sini aku udah siapin beberapa kantong pengemasan untuk keperluan babynya. Jadi di sini aku nggak pisah-pisah karena nanti takutnya pas aku melahirkan, karena aku berencana melahirkan itu normal, jadi aku takutnya suami aku tuh panik dan dia itu agak sulit untuk memberikan ke bidannya atau ke dokternya peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat persalinan nanti. Nah, di sini aku udah siapin beberapa kantong kayak gini, kantong-kantong kayak gini. Nah, di sini itu udah ada beberapa kantong ya yang aku siapin. Nah, di sini ada kantong-kantong seperti ini. Kalian kalau misalnya emang nggak punya kantong seperti ini, kalian bisa pakai plastik. Yang penting itu dalam satu kesatuan ya, biar kalian itu suami kalian tuh nggak bingung atau siapapun yang menemani kalian pada saat persalinan itu nggak bingung untuk mengambil barang-barang yang sudah kalian siapkan. Tentunya sebelum kalian memberikan barang kalian kepada orang lain atau kepada ibu, kepada mertua atau kepada suami, kalian harus kasih tahu, briefing dulu barang-barang apa aja yang kalian udah packing dan tempatnya di mana. Itu sangat mempermudah ya nantinya pada saat persalinan. Jadi kalau misalnya kalian packing tapi kalian nggak kasih tahu tempatnya di mana atau kemasannya di mana, nanti pada saat bidannya minta sesuatu itu atau dokternya minta sesuatu itu bakalan bingung, yang menemani pada saat persalinan itu bingung untuk mencari barang-barangnya. Jadi kalian harus infoin dulu, satu pocket ini isi apa aja sih, satu pocket ini isi apa aja sih, dan di mana tempatnya. Itu yang paling penting ya pada saat persalinan. Nah, kalian juga perlu buat taruh tulisan seperti ini kayak day 1, day 2, day 3, pulang dan perlengkapan mandi. Jadi di sini ada barang-barang yang udah aku siapin di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga
perlengkapan mandi dan di hari aku pulang. Jadi di sini aku udah jelas tempelin tempelin harinya di kemasannya ini. Jadi biar suami aku tuh nggak bingung yang mana sih di hari pertama, yang mana di hari kedua. Ini kalian bisa tempel ya kayak gini. Tips dari aku tuh kalian bisa tempel kayak gini. Nah ini khusus untuk hari pertama. Jadi kayak gini, dikasih note kayak gini supaya suami itu nggak pada bingung ya, hari pertama itu yang mana sih barangnya, hari kedua itu yang mana sih barangnya. Jadi udah aku isi tempelan seperti ini ya. Nah untuk yang hari kedua itu juga sama. Untuk di hari kedua yang ini itu juga sama ya, itu dikasih tempelan juga kayak gini. Nah kayak gini. Nah ini di hari kedua juga diisi tempelan seperti ini. Jadi suami itu gampang banget nyarinya. Dia itu dia langsung tahu kalau misalnya ini untuk perlengkapan di hari yang kedua. Nah untuk di hari ketiga juga sama ya. Untuk di hari ketiga itu juga dikasih tempelan kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak punya tempelan, kalian bisa pakai kertas terus diisolasi juga nggak apa-apa. Yang penting kenut atau nggak usah diisi day 1, day 2, day 3, tapi kalian bisa menjelaskan dengan suami kalian atau yang menunggu kalian pada saat persalinan itu barangnya apa aja, yang mana itu kalian harus benar-benar jelasin dan klasifikasiin barang-barangnya biar mereka itu nggak bingung pada saat ngambil perlengkapan pada saat persalinan ya. Nah ini di sini day 3 kayak gini. Nah untuk perlengkapan mandi, karena aku udah tanya ya ke dokter kandungan aku, kebetulan pada saat melahirkan normal dengan menggunakan BPJS kita tuh nggak disiapin perlengkapan mandi, baju bayi maupun selimut ataupun handuk. Jadi kita harus bawa sendiri ya di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga itu emang kita nyiapin sendiri. Jadi buat kalian tipsnya, kalian pada saat mau persalinan normal maupun sesar itu kalian harus tanya dulu perlengkapan apa aja sih yang diberikan oleh rumah sakit untuk kalian. Jadi fasilitas apa aja yang kalian dapatkan selama kalian di rumah sakit. Nah, di sini kebetulan aku rencana akan bersalin dengan prosesi normal dengan menggunakan BPJS. Jadi untuk ketentuan penggunaan BPJS di rumah sakit yang akan aku gunakan untuk bersalin itu tidak menyediakan peralatan mandi maupun peralatan bayinya. Jadi kita harus siapin sendiri. Nah, di sini yang ini, packing yang ini atau kemasan yang ini itu adalah seluruh perlengkapan bayinya. Jadi aku tulis ya di sini perlengkapan bayi mandi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi perlengkapan mandi yang perlu disiapin. Jadi nanti aku akan sharing di dalam box ini isinya apa, dalam kemasan ini isinya apa aja. Nanti aku akan sharing. Jadi ini aku akan klasifikasiin dulu ya berdasarkan kategori-kategori yang ada di dalam kemasan. Untuk box selanjutnya ini adalah perlengkapan untuk pulang. Jadi biar nggak ketuker-tuker ya. Nah ini untuk pulang. Jadi aku udah tempelin di sini. Ini baju untuk pulang. Nanti isian di dalamnya aku akan review sebentar lagi ya. Nah di sini aku juga nyiapin cotton balls ya. Di sini cotton balls. Ini udah jelas kelihatan di sini ini adalah kapas. Jadi aku nggak tulis lagi cotton balls. Jadi ini buat bersihin poops atau pipis babynya nanti. Oke, sekarang saatnya kita review ya masing-masing kemasan atau masing-masing tempat packingan itu isinya apa aja. Nah, jadi aku akan jelasin ke kalian ya. Yang pertama itu di day 1 seperti ini. Di day 1 seperti ini aku nyiapin di dalam kemasannya ini itu ada baju baby, celana baby dan perlengkapannya. Nah, buat kalian yang pengen tahu aku belinya di mana untuk kemasan ini, aku akan taruh nama tokonya dan harganya di sebelah sini ya. Nanti kalian juga bisa review aku belanja perlengkapan baby ini di mana aja, secara offline maupun online via Shopee. Itu kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Di situ aku udah jelasin aku belinya di mana, harganya berapa, dan review produk dan kualitas produknya itu kayak gimana. Aku udah jelasin di video aku yang sebelumnya. Nah, di sini perlengkapan apa aja sih yang aku buat list di hari yang pertama ya.
Nah, jadi ini aku udah kemasin kayak gini ya. Dikemas-kemasin seperti ini. Di dalam kemasan ini atau di dalam rangkapan baju ini itu terdapat baju lengan panjang, kemudian ada kaos kaki tangan, kemudian ada popoknya, dan kemudian ada celananya. Jadi ini rencananya untuk malam hari ya. Jadi yang malam hari itu menggunakan baju setelan lengan panjang. Jadi dibuat satu kategori kayak gini ya teman-teman. Jadi gampang banget nih. Kalau misalnya untuk malam, jadi ini ya untuk malam harinya. Jadi suami atau yang menunggu nanti nggak bingung untuk cari baju. Ini udah jadi satu tahapan seperti ini, kayak gini. Nah, kemudian untuk siang harinya atau untuk hari pertamanya, maksudnya mandi pertama itu kan bakal dimintain baju kan sama dokternya. Nah di sini aku menggunakan yang lengan pendek. Jadi sama aja isiannya, itu ada baju, sarung tangan kaki, popok, dan celananya. Jadi kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Ini perlengkapan untuk hari pertama bajunya. Nah kemudian di dalam isian packing ini juga ada Pampers tentunya. Di sini aku nyiapin satu packing kemasan ini ada 4 Pampers. Nah, di sini aku siapin Pampers. Kemudian aku siapin topi babynya. Kemudian aku siapin ada 3 pieces alas ompol. Aku takutnya nanti dia pipis-pipis kalau tidak menggunakan Pampers, jadi nanti dia takutnya pipis-pipis tembus gitu. Jadi aku siapin 3 pieces alas ompol kayak gini. Kemudian aku juga siapin bedongnya. Jadi bedongnya ini berfungsi juga sebagai selimut gitu ya pada saat di ruangan. Atau nanti kalau misalnya malam aku akan bawain selimut juga ya, takutnya kedinginan karena bedongnya ini takutnya ketipisan dan AC rumah sakit itu besar banget atau dingin banget, nanti takutnya babynya kedinginan. Tapi aku siapin bedongnya satu aja kayak gini. Nah buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya nyetrika baju, kalian bisa lihat nyetrika baju baby newborn. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Di sana juga aku udah sharing juga gimana sih cara mencuci baju baby yang newborn. Jadi sebelum kalian packing kayak gini, kalian wajib cuci dulu bajunya dan setrika bajunya ya. Nah untuk Dewan ini udah selesai ya, aku review di dalamnya isi apa aja kemasannya. Kemudian untuk di hari kedua itu sama aja, isian di dalamnya itu sama aja seperti yang aku jelasin tadi ya. Itu sama aja isiannya, hanya saja aku akan bagi menjadi beberapa kategori seperti ini biar nanti nggak bingung ya pada saat ngambilnya atau pada saat yang nemenin itu mempersiapkan alat dan keperluan yang dibutuhkan oleh baby. Jadi udah diklasifikasiin kayak gini. Jadi isiannya sama aja ya. Nah, di sini juga untuk dietary juga sama aja isiannya. Cuman aku beda-bedain warnanya. Untuk kalian yang pengen tahu aku beli perlengkapan bayi seperti ini di mana, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Di sini aku udah kasih ya link Shopee-nya, kemudian juga review produknya. Nah, jadi kalian itu menyiapkan, kalau aku sih menyiapkan 3 hari ya. Mungkin kalau misalnya bisa pulang di hari kedua atau langsung pulang, kayaknya sih enggak. Kalau menurut aku sih pasti 3 hari atau 2 hari ya di rumah sakit. Jadi aku siapin 3 hari perlengkapan gitu. Jadi semoga lahirnya normal dan sehat, kemudian pulangnya bisa cepet. Jadi perlengkapannya itu yang aku siapin, yang aku butuhin aja, itu cuma 3 hari ya. Buat teman-teman yang pengen bawa perlengkapan yang berlebih atau keperluan yang berlebih, silahkan aja, karena aku hanya menyiapkan untuk 3 hari aja. Jadi kalian bisa tambah lagi untuk day 4, day 5 seperti itu. Nah di sini yang paling penting kalian harus nyiapin perlengkapan mandinya ya. Nah seperti ini perlengkapan mandi, karena di rumah sakit tempat aku bersalin itu nggak menyediakan perlengkapan mandi buat baby, jadi aku udah siapin perlengkapan mandinya. Nah di dalam perlengkapan mandi ini akan aku sharing ya apa aja sih yang ada di dalamnya.
Nah, yang pertama itu ada handuk. Jangan lupa membawa handuk, ini penting banget buat baby. Kemudian ada handuk, kemudian ada wastafel. Nah, di sini wastafel. Nah, kemudian ada kasa steril. Jadi takutnya nanti di rumah sakit itu nggak dapat kasa steril untuk pusernya, tali pusatnya. Ini aku udah siapin, aku bawa. Nanti takutnya bingung beli di mana. Jadi aku bawa aja kasa steril untuk mengemas tali pusatnya ya. Kemudian aku bawa tisu basah, tentunya tisu basah ya. Kemudian aku bawa minyak telon plus anti nyamuk. Takutnya di rumah sakit itu ada nyamuk. Jadi aku bawainnya minyak telon plus dan minyak telon biasa juga aku bawain ya. Nih, minyak telon plus dan minyak telon biasa itu aku juga udah bawain. Takut yang mana aja boleh dipakai. Mungkin malam kita bisa pakai yang telon plus ya. Dan pagi mungkin pakai yang telon biasa. Kemudian aku membawa baby bath hair and body. Jadi untuk sampo dan sabunnya aku bawain. Kemudian aku bawa daily diapers. Ini buat misalnya kalau dia pakai pampers, ini dipakein dulu diapers creamsnya biar nggak lecet-lecet atau biar nggak ada bintik-bintik merah gitu ya yang mengganggu nanti pada saat bayinya digunain pampers kayak gitu. Kemudian aku membawa baby hair lotion ini buat biar rambutnya agak lebat ya nantinya. Jadi aku siapin juga. Kemudian aku siapin cologne, parfum baby seperti ini. Jadi perlengkapan mandinya ini aku menggunakan Sweet Salt ya. Kemudian aku bawa sisir. Tentunya ini jangan lupa untuk membawa sisir. Jadi kalau buat kalian yang ngerasa video ini kecepatan, kalian bisa screen ya. Kalian bisa list atau kalian bisa tulis perlengkapan apa aja yang wajib kalian bawa ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya ini videonya kecepatan, kalian screenshot atau kalian tulis ya untuk keperluan-keperluannya. Kemudian aku akan lanjut untuk apa sih barang yang akan aku pakai di hari kepulangan. Tadi aku lupa ya untuk yang perlengkapan mandi itu kalian harus kalian bisa menyiapkan itu harus atau enggak bebas, tapi aku sih karena baby aku itu perempuan jadi aku akan menggunakan cotton ball ya untuk membersihkan di bagian kemaluannya atau di bagian bokongnya atau di bagian pantatnya itu menggunakan cotton ball. Nah jadi ini dia, ini cotton ball aku siapin juga buat keperluan toiletnya ya. Jadi untuk membersihkan biar steril gitu di bagian vaginanya atau di bagian kemaluannya serta di bagian anusnya. Nah ini untuk perlengkapan pulangnya seperti ini. Ini pulang aku udah kasih note seperti ini ya. Kalau pulang aku bawanya itu adalah, kalian bisa catat ya. Sini tentunya itu adalah baju untuk pulang. Tetap aku buat kategori kayak gini, tetap aku buat jadi gampang. Ini ada baju, celana, sarung tangan dan sarung kaki serta topinya. Nah ini untuk pulangnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku siapin pampers satu aja karena pulang, satu aja pampersnya. Kemudian aku siapin bedongnya. Kemudian aku siapin gendongan bayinya. Nah ini gendongan bayinya aku siapin. Jadi pas pulang aku siapin ini kayak selimut yang ada topinya gitu ya, biar aman gitu pada saat dibawa dari kamar menuju ke kendaraan kalian. Nah kayak gitu.
Nah, untuk perlengkapannya opsional atau bisa dibawa bisa nggak dibawa adalah handuk cadangan. Jadi katanya pada saat melahirkan, ini beberapa teman aku dan saudara aku itu nge-review bahwa pada saat hari pertama dia dilahirkan itu kan masih ada darah-darahnya. Jadi kita diminta handuk bersih satu dan handuk yang akan digunakan setiap harinya satu. Jadi yang nanti akan mandikan itu adalah bidan atau dokternya di ruangan bersalin. Nah, jadi itu akan diminta satu handuk kotor, satu handuk untuk pada saat ambil bayinya itu dan ada darah-darahnya itu bakalan dibuang. Jadi aku siapin dua ya, handuk yang akan digunakan pada saat pertama kalinya dia lahir dan untuk mandinya setiap harinya di rumah sakit. Jadi ini opsional banget, ini sesuai pengalaman, jadi aku tetap siapin aja, takutnya nanti bingung setelah digunakan yang pertama terus untuk hariannya nggak ada. Jadi aku udah siapin handuknya. Kemudian opsional lagi untuk menyiapkan selimut. Walaupun udah aku siapin bedong, aku takutnya babynya kedinginan ya, aku tetap bawain selimutnya. Nah, segitu ya perlengkapan untuk isian di dalam kemasannya. Menurut aku sih kalian nggak perlu ya bawa barang banyak-banyak. Kalian juga harus tanya ke bagian informasi pada saat sebelum melahirkan, itu kalian harus nyiapin apa aja. Jadi kalian benar bawa ke rumah sakitnya itu barang-barang apa aja dan tidak berlebihan. Takutnya kan nanti kececer atau mubazir ya pada saat udah dibawa berat-berat ternyata tidak digunakan. Jadi kalian menurut aku list dulu barangnya, packing dulu barangnya, dan yang sesuai kebutuhan ya tentunya. Nah, segitu dulu review perlengkapan apa aja sih yang aku bawa pada saat mau ke rumah sakit untuk persalinan. Kalian juga bisa review video-video sebelumnya. Di situ aku udah juga jelasin gimana sih cara untuk memasukkan kepala bayi ke panggul, atau beli perlengkapan bayi, beli perlengkapan baju, kemudian juga bagaimana sih cara memilih size pakaian baby newborn. Kalian bisa lihat ya, simak di video aku sebelumnya. Buat kalian, aku mohon bantuannya buat subscribe channel aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan info-info terkini terkait dengan kehamilan, terkait dengan persalinan. Itu aku akan sharing juga pengalaman-pengalaman aku dan doain supaya kehamilan aku itu dan kelahiran baby aku itu dilancarkan sampai dia nanti lahir ke dunia. Buat teman-teman yang sedang berjuang dalam proses kehamilan, aku doain agar kalian cepat memiliki keturunan dan sukses ya dalam melahirkan, untuk yang normal maupun yang sesar, sukses melahirkan, selamat dan bayinya sehat. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Next, di video aku selanjutnya aku akan sharing perlengkapan ibu ya, ibu pada saat persalinan. Jadi apa aja sih perlengkapan yang dibawa pada saat ke rumah sakit untuk ibu dan ayahnya. Jadi ini untuk baby, nanti di video selanjutnya untuk ibu dan ayahnya. Tonton terus ya, dan jangan lupa di subscribe. Bye bye.